Shalom, selamat pagi. Jemaat Gereja Toraja Depok yang diberkati Tuhan. Salam jumpa dalam Rehat Pagi, edisi hari Selasa tanggal 26 September tahun 2023. Pertolongan kepada kita asalnya dari Tuhan pencipta langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tetap setia memelihara ciptaannya. Kasih karunia dari Allah Tritunggal kiranya menyertai kita semua. Mari berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Terima kasih atas pemeliharaan Tuhan dalam istirahat tidur kami. Pagi ini kami boleh menyongsong lagi hari yang baru. Mendahului aktivitas kami sepanjang hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, kuasai hati kami agar firman yang akan kami baca dan renungkan sungguh-sungguh kami pahami, dan Tuhan memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ampuni dosa kami, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, pagi ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Alkitab Perjanjian Lama, dari Bilangan pasal 27 ayat 12 sampai ayat yang ke-23, dan saya akan membacakan ayat 12 sampai ayat 18 saja terkait dengan tema yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah ke gunung Abarim ini dan pandanglah negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Sesungguhnya engkau memandangnya," saya ulangi, "sesudah engkau memandangnya, maka engkau pun juga akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun, abangmu dahulu. Karena pada waktu pembantahan umat itu di padang gurun Zin, kamu berdua telah memberontak terhadap titahku untuk menyatakan kekudusanku di depan mata mereka dengan air itu. Itulah mata air Meribah dekat Kades di padang gurun Zin." Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Biarlah Tuhan Allah dari roh segala makhluk mengangkat atas umat ini seorang yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk, dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala." Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, "Ambillah Joshua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu di atasnya." Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini diberi judul Hati yang Lapang. Di dalam bahasa Toraja, Maluangan Ba'ten. Biasanya untuk menghindari sungut-sungut ketika ada harapan tidak tercapai, kita mengatakan semua ada pada keputusan Tuhan. Musa akan segera mengakhiri masa kepemimpinannya dalam perjalanan bangsa Israel. Dengan susah payah ia memimpin bangsa Israel mulai dari Mesir. Kini perjalanan itu sebentar lagi akan sampai di tanah Kanaan. Namun Tuhan menyatakan bahwa Musa tidak akan masuk ke tanah Kanaan. Ia menyuruh Musa naik ke gunung Abarim untuk melihat tanah Kanaan dari jauh. Itu di dalam ayat 12 tadi pembacaan kita. Setelah melihat tanah itu, Musa akan mati dan dikumpulkan bersama leluhurnya. Ayat yang ke-13. Ia tidak diizinkan masuk tanah Kanaan karena pelanggarannya di padang gurun Zin. Ayat yang ke-14. Walaupun begitu, Musa sama sekali tidak membantah. Ia menerima keputusan Tuhan dengan lapang dada. Ia menunjukkan kelapangan hatinya dengan mengajukan permohonan kepada Tuhan agar memilih seorang yang akan menggantikannya. Ayat 16 dan ayat 17 bacaan kita tadi. Tuhan meminta Musa untuk mengambil Joshua dan memberkatinya, kemudian menyampaikan perintah serta kewibawaannya di depan umat Israel. Ayat
sampai ayat yang ke-21. Musa tidak menyampaikan protes atas keputusan Tuhan yang mungkin kita dapat memandangnya tidak adil. Memimpin umat yang begitu keras dan setiap saat bersungut-sungut sangat membutuhkan kesabaran dan pengorbanan. Dan justru karena ketegaran mereka mengakibatkan Musa bertindak tegas. Tetapi akhirnya ketegasannya mengakibatkan hukuman bagi dirinya. Mungkin saja dalam hidup ini kita pernah menyesal ketika dalam berbagai hal kita telah berkorban untuk sebuah harapan. Berdoalah kepadanya, dialah yang akan melapangkan hati untuk menerima keputusannya yang adil. Amin. Jemaat yang kekasih, terpujilah Tuhan dengan firman-Nya yang menyapa kita pagi hari ini, dan biarlah menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, syukur kepadamu pagi hari ini, karena kehidupan tetap Engkau karuniakan. Biarlah menjalani hari ini, kami boleh tetap hidup di dalam karunia-Mu, dan mampukan kami untuk menerima setiap keputusan Tuhan dengan hati yang lapang, seperti hamba-Mu Musa, karena kami percaya bahwa keputusan-Mu itulah kehendak-Mu yang terbaik bagi kami. Terpujilah Engkau selalu, dan biarlah tidak ada kehidupan kami yang bersungut-sungut atau melawan kehendak-Mu. Bapa di surga, karena itu mulialah Engkau selalu, dan biarlah Engkau terus kami muliakan dan kami dengar, karena kehidupan hanya daripada Tuhan. Seperti kehidupan yang boleh dialami oleh kekasih kami, Ibu Inpra Lolotoding, yang boleh Engkau tambahkan usia setahun hari ini. Kami memohon kehidupan yang baik terus dialami oleh hamba-Mu dalam mengangkat tanggung jawabnya sebagai seorang ibu. Dan dalam semuanya itu berkat-berkat Tuhan selalu untuknya. Bahkan kami semua sina jemaat-Mu di Depok, biarlah berkat-berkat-Mu terus nyata, keputusan-keputusan-Mu terus baik, sehingga dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam menjalani masa tua, bahkan dalam keadaan sakit pun, baik di rumah maupun di rumah-rumah sakit, kami terus menerima semua hal daripada-Mu dengan hati yang lapang, karena kami percaya semuanya akan bermuara pada kebaikan kami bagi kemuliaan-Mu. Pun anak cucu kami dan segenap keluarga kami dimanapun berada, kasih sayang-Mu kiranya terus mereka alami. Tuhan Bapa di surga, terpujilah Engkau selalu. Biarlah bersama dengan sesama kami boleh terus hidup dengan baik. Bahkan kami menjadi berkat bagi mereka, khususnya mereka yang miskin, yang menderita, para janda, duda, dan anak yatim piatu. Kami juga mohon pemerintah kami dan pemerintah bangsa-bangsa terus Engkau kuatkan dan mampukan untuk mengayomi seluruh umat-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau hari ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jemaat yang kekasih, jalani hari ini dengan hati yang lapang, percayalah keputusan Tuhan adalah kehendak-Nya yang terbaik bagi kita, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat menjalani hari ini. Tuhan menyertai kita selalu. Selamat.